Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Sekeluarnya dari rumah ibadah di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Lalu Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu Simon menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana pun aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berhari Minggu dalam Minggu biasa yang ke-5 tahun B hari ini. Saudari-saudara, kalau kita melihat pengalaman hidup, minimal pengalaman saya, atau yang saya amati, yang saya tahu, ada banyak orang yang dalam tanda kutip gila sepak bola, menjadi fans sebuah tim sepak bola atau menjadi fans timnas sebuah negara. Dulu ketika saya masih frater di Yogyakarta, itu klub kesayangan saya adalah Manchester United atau MU. Kalau Manchester United bertanding, jam berapapun itu, bahkan kalau dini hari, dan itu lebih sering dini hari, saya bela-belain bersama teman-teman untuk melihat pertandingan itu. Bahkan kalau besok pun ujian, itu bukan alasan untuk tidak nonton, karena saking mendukung, saking fansnya kepada Manchester United ini. Yang namanya fans, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, segala atribut dari tim kesayangan pasti dikoleksi. Mau itu gantungan kunci, mau itu stiker, mau itu selendang atau slayer, dan yang paling sering dan paling banyak disukai itu adalah kostumnya, jersey-nya. Maka sampai saat ini pun, sudah menjadi imam pun, saya masih memakai jersey-jersey MU. Bila perlu selalu mendapatkan yang terbaru, karena tiap tahun kostum mereka berubah warna. Itulah fans, tidak peduli mau dini hari waktunya,
mau semahal apapun atributnya, pasti berusaha untuk dipunyai. Saudara-saudara umat beriman terkasih, menarik. Kadang-kadang ada yang berlebihan, bahkan berani mengecat rambutnya mengikuti warna kesayangan timnya. Itu sedikit gila, tetapi ada, dan itu terjadi. Ada yang mencoret wajahnya hanya untuk mendukung timnya yang sedang bertanding. Kalau tim kesayangannya menang, pasti ikut gembira, ikut merayakan, bahkan seringkali konvoi. Tapi kalau timnya kalah, juga tidak sedikit kecewa, marah, dan kadang-kadang terjadi tawuran. Saking fanatiknya sebagai fans sebuah klub. Bapak Ibu, saudara-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, George Barna adalah seorang penulis Kristiani. Dia menulis dalam bukunya yang berjudul Menumbuhkan Murid-Murid Sejati. Apa yang dia katakan? Dia menulis begini: banyak orang Kristiani yang suka menjadi supporter Tuhan Yesus, tetapi tidak menjadi murid Kristus. Banyak orang tertarik pada kekristenan, tetapi tidak sungguh-sungguh berkomitmen terhadap Kristus. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kedua hari ini tentu tidak saya bacakan tadi. Surat Rasul Paulus. Paulus dalam kesaksiannya mengatakan begini, ini sebuah kalimat yang sangat tegas. Paulus katakan, celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil. Celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil. Keras sekali kalimatnya. Saya berani bertaruh Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin kita sendiri tidak akan berani mengatakan itu kepada diri kita sendiri. Karena kita yakin seringkali tidak mampu. Lebih lagi kita takut kualat kalau ternyata kita tidak mampu atau kita gagal melaksanakan apa yang kita katakan. Masalahnya katanya adalah celaka. Lain kalau bilang berbahagialah, senang kita. Tapi kalau bilang celaka, kita hitung-hitung. Jangan sampai benar-benar celaka. Bahkan kalau Anda adalah seorang katekis, Anda adalah seorang anggota kursus evangelisasi pribadi, belum tentu berani katakan itu celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil. Karena untuk misalnya ikut katekese saja, ikut KKS saja itu kalau sempat atau kalau kita sempat. Boro-boro yang lain. Lebih mudah atau lebih mungkin bagi kita untuk mengatakan celakalah aku jika aku tidak tiktokan. Sekarang kan memang zaman TikTok. Celakalah aku jika aku tidak narsis. Celakalah aku jika aku tidak YouTubean dan sebagainya. Itu lebih mudah. Sebab itu yang seringkali kita tekuni. Saudari-saudara umat beriman terkasih, kalau Paulus dengan tegas mengatakan celakalah aku, Kristus mengajak kita dengan sapaan yang halus, ajakan yang sangat manusiawi. Marilah kita pergi ke tempat-tempat lain supaya di sana pun aku memberitakan Injil, sebab untuk itulah aku datang. Yesus mengajak kita ke tempat lain supaya semakin banyak orang mendengarkan Injil. Yesus mengajak kita ke tempat lain supaya semakin banyak orang dijamah, disembuhkan. Yesus mengajak kita ke tempat lain supaya semakin banyak orang kenal Tuhan melalui kita. Yesus mengajak kita ke tempat yang lain supaya semakin banyak jiwa yang terselamatkan. Jadi tidak tinggal di tempat. Namanya saja mewartakan Injil, tidak tinggal di tempat.
dalam arti tertentu begini, tidak tinggal di tempat itu tidak harus berarti harus pergi betul keluar, tetapi berani keluar dari diri sendiri, pergi, memberi diri, memberi hati, memberi atau mengulurkan tangan. Itu juga sudah merupakan bentuk pewartaan kabar baik. Saudara-saudara umat beriman terkasih, karena itulah tugas mewartakan Injil itu merupakan tugas yang memang sudah melekat pada identitas Kristiani kita. Bukan tugas yang berada di luar. Dia menyatu kokoh kuat sejak kita dibaptis. Kita menjadi utusan. Saudara-saudara, kalau semua orang Katolik di dunia ini, Katolik ini kan seringkali masih terhitung sebagai agama terbesar di dunia dengan jumlah pengikut masih terbesar saat ini. Kalau seluruh orang Katolik bergerak bersama melakukan evangelisasi, pewartaan Injil, saudara, kita tidak bisa membayangkan efeknya luar biasa, membawa perubahan sosial, membawa transformasi dunia. Kalau semua bergerak. Tapi itulah saudara-saudari, memang tidak banyak atau tidak semua orang Katolik mempunyai kesadaran ini. Karena seringkali gereja Katolik ini dijuluki sebagai raksasa yang tertidur, penuh dengan impian-impian masa lalu, penuh dengan pikiran-pikiran tentang kejayaan pada masa lalu, bukan saat ini. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita tidak dipanggil untuk menjadi sekedar supporter yang berteriak-teriak di pinggir lapangan. Kalau tim kita sedang terdesak, kita memberi semangat. Kalau mereka sedang menguasai permainan, kita memberi semangat yang lebih lagi. Tidak sekedar itu. Kita tidak boleh menjadi orang yang hanya berteriak-teriak di pinggir. Kita tidak boleh menjadi orang-orang yang hanya memakai atribut-atribut Kristiani. Kita dipanggil untuk menjadi pemain inti, bukan pemain cadangan, bukan. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang turun ke lapangan, turun tangan, bukan menjadi supporter, bukan menjadi apalagi sekedar penonton di luar. Saudari-saudara umat beriman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti apa situasi kita saat ini di mana kita diutus, dipanggil untuk menjadi pewarta Injil? Mari saudara-saudari kita lihat di sekitar kita. Ada banyak situasi suram yang merindukan peneguhan. Banyak orang cemas akan masa depan, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini. Banyak orang cemas akan apa yang masih bisa dimakan besok pagi. Banyak orang cemas akan karir, cemas akan nasib keluarga. Ada banyak juga penyakit-penyakit dalam keluarga. Kurang perhatian dan peduli, kurang kasih dan perhatian, kurang setia, kurang kasih sayang, kurang kompak, kurang pengampunan, berantem melulu, kurang keteladanan, lemah di dalam kesaksian hidup. Penyakit-penyakit seperti ini saudara-saudari menantang kita untuk turun ambil bagian, menjawab, menyentuh, untuk membuat perubahan. Untuk itu maka tidak cukup kita menjadi supporter, sungguh tidak cukup. Yang melihat dari jauh, yang berteriak dari pinggir, yang mengeritik dari luar, yang komen dari tempat lain. Kita harus turun tangan. Kita pemain inti, bukan cadangan yang berteriak di luar, bukan apalagi penonton
adalah pemain inti di dalam timnya Tuhan Yesus. Yesus kapten kita semua bekerja sama sebagai satu tim untuk mencapai satu tujuan bersama, yaitu terwujudnya kerajaan Allah melalui kesaksian hidup kita mewartakan Injil. Itu tantangan perutusan kita, saudara-saudari. Semoga penegasan Paulus, celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil, sungguh menginspirasi kita, memberi kita sebuah semangat, membakar lagi api rohani dalam hidup kita untuk menyadari saya adalah pemain inti dalam tim Tuhan Yesus. Saya bukan supporter, saya bukanlah apalagi penonton. Selamat bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Salam 52.